Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our online learning brought to you by Bimbel Nurul Fikri and with me Kak Didi. And what's up guys? Hopefully all of you are in a good condition and happy situation. Today I would like to discuss about your 15 tryout. Ya, kita bahas tryout yang ke-15 yang sudah sahabat-sahabat juara kerjakan beberapa waktu lalu. Dan hari ini kita akan membahas 8 nomor, yaitu sebagaimana biasanya nomor 53 sampai dengan nomor 50. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu PDF atau filenya untuk sambil membaca di teks yang teman-teman miliki begitu. Baik, langsung saja karena keterbatasan waktu yang kira-kira hanya 30 menit, kita langsung bahas dari nomor yang ke-53. Baik, nomor 53, long text ya. Sering kali kakak ingatkan bahwa ketika sahabat juara sekalian menemukan teks yang panjang, maka nasihat pertama adalah jangan panik. Karena soal yang ada yang menanyakan mengenai teks tersebut belum tentu itu soal yang susah. Begitu. Jadi dan hilangkan anggapan bahwa ini kita harus baca semuanya nih, tapi baca soalnya terlebih dahulu, kemudian baca passage yang diperlukan saja, yaitu informasi sesuai dengan informasi yang ditanyakan. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Cek di nomor 53 dia menanyakan tentang pertanyaan apa. 53, what does the passage mainly deal with? Sebagaimana pertanyaan di tryout sebelumnya, nomor 53 biasanya menanyakan tentang topik, main idea, purpose, also motivation, begitu. Nah, maka ini adalah pertanyaan topik begitu. Nah, pertanyaan topik, bagaimana sih cara mengerjakannya? Sebagaimana kakak sampaikan di tryout sebelumnya, bahwa hal penting yang harus teman-teman ingat adalah find the keyword, yaitu temukan keywordnya. Lalu bener nggak sih ini keyword yang aku temukan, kata kunci, hal utama, kemudian yang dibahas dalam teks itu adalah ini, tandanya biasanya adalah repeated word, yaitu kata-kata tersebut diulang lagi, dijelaskan oleh supporting sentences yang lainnya, begitu ya. Kemudian baru setelah itu buatlah kesimpulan, begitu. Kak, ada di mana ya letaknya? Ya bisa jadi di paragraf awal, kemudian di awal paragraf-paragraf yang lainnya, begitu, yang menjelaskan tentang ini ngebahas tentang hal yang sama atau udah beda atau yang lainnya sih gitu. Nah, kita langsung saja ke teksnya. Baik, dari paragraf 1 kita cek. Paragraf 1, education is a process that involves the transfer of knowledge, yaitu education itu adalah proses transfer pengetahuan, kemudian habit, kemudian skill. Lalu it can be informal or informal setting. Ya, namanya pendidikan itu ya bisa jadi dia bentuknya formal, bisa jadi nggak bentuknya itu informal begitu. Tapi apakah ini menjadi kata kuncinya? Nah, kita cek di paragraf setelahnya. Begitu ya. Yang pasti kita sudah dapat kata kunci besarnya, yaitu teks ini membahas tentang education, begitu. Kemudian, in today's society, education and learning play indispensable role in shaping the life. Ternyata saat ini education and learning itu dia memiliki indispensable role, peranan yang sangat penting begitu. Indispensable itu very important begitu, penting banget gitu. In shaping the life, dalam membentuk karakter kehidupan seseorang begitu. Paragraf kita cek paragraf setelahnya ya, karena asumsi pertama kita ketika kita membaca di paragraf 1 adalah ini ngebahas tentang education. Kok disebutkan tentang tipenya ya? Jangan-jangan ini ngebahas tentang tipe semua. Kita cek. Human labor is essential. Jadi paragraf 1 tadi adalah apa itu education dan role-nya dia apa. Kemudian paragraf 2 sekarang. Human labor is essential for economic growth. A highly educated labor force further stimulate economic growth. Dia ngebahas tentang dampak orang yang berpendidikan, kemudian dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi begitu. Kemudian educated worker exchange ideas in the workplace and come up with the new idea that help in growth of the economy. Ini simulasinya aja nih, bahwa orang-orang para pekerja yang berpendidikan itu dia memiliki ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang mana itu bisa memiliki dampak terhadap meningkatnya ekonomi begitu. Kemudian
Berarti apa dong? Kalau paragraf 2, ini kita lihat, ini manfaatnya sih. Manfaat dari education gitu. Kemudian paragraf ketiganya, education reduce poverty. Pendidikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Nah, ini apanya pendidikan berarti? Sama di paragraf kedua. Dia membahas tentang manfaat pendidikan. Education help to increase blah blah economic security, kemudian create income opportunity dan lain-lain. Simulasi-simulasi yang menjelaskan bahwa pendidikan itu dapat mengurangi tingkat kemiskinan loh gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah the role of education in reducing poverty. Peranan penting pendidikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Gitu ya. Terus paragraf yang keempat, educated people are health conscious and live longer than their counterpart. Wow, ini yang menarik nih, bahwa orang-orang berpendidikan itu tingkat kesadarannya tinggi terhadap kesehatan dia, sehingga kesempatan dia untuk memiliki usia yang panjang itu sangat besar. Oh, ini masuk ke dalam apanya education? Manfaat. Lagi-lagi part 2 tentang manfaatnya terhadap ekonomi, manfaatnya pendidikan terhadap kesehatan, manfaat pendidikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Apakah dia ngebahas tentang tipe atau setting dari pendidikan? Tidak. Tapi yang sedang dibahas dalam konteks ini adalah tentang manfaat education. Begitu kawan-kawan. Sehingga jawabannya, oh ya, paragraf 4 tadi tentang udah kakak jelasin ya. Jawabannya adalah the merits of education for human being, yaitu merits apa? Bukan nikah ya. Merits di sini artinya adalah manfaat. Begitu ya, sudah cukup paham. Baik, kita lanjutkan ke nomor 54. Oke, 54. Pertanyaannya adalah based on the passage the word indispensable. Oh, sudah kakak sebutkan tadi di awal bahwa kata indispensable itu sama dengan very important. Begitu ya, di paragraf keempat. Tapi kita cek terlebih dahulu konteksnya apakah benar demikian gitu. Nah, kita lihat ya. Formal education involves institutionalized learning based on curriculum. In today's society, education and learning plays indispensable role, yaitu di society hari ini bahwa pendidikan itu memiliki peranan yang sangat penting. Dari konteks ini kelihatan bahwa kata indispensable artinya adalah important, begitu ya, penting ya. Oke, maka jawabannya adalah important, yang A. Oke, teman-teman, sudah cukup paham ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor yang ke-55. Oke. 55 kita education solves poverty by, bahwa pendidikan itu dia bisa mengurangi tingkat kemiskinan loh. Tapi caranya gimana? Maka dalam model pertanyaan stated detail seperti ini, tapi ini udah ada kata kuncinya loh sahabat juara sekalian, bahwa bagaimana sih sebenarnya pendidikan itu bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Nah, maka tugas sahabat juara sekalian adalah cari kata education and poverty. Di paragraf mana sih sebenarnya dia ngebahas tentang pendidikan dan kemiskinan, pendidikan dan kemiskinan, pendidikan dan kemiskinan. Oh, misal, ketemu nih di paragraf ketiga, berarti fokus ke paragraf 3 itu. Sebenarnya ini caranya bagaimana gitu. Nah, sekarang kita keywordnya udah jelas ya, yaitu ada di education and solve and poverty. Kemudian lalu temukan di dalam teksnya. Paragraf ketiga, one way is by creating employment opportunities for educated people. Adanya creating employment, kesempatan kerja untuk orang-orang yang berpendidikan gitu. Misal ada lowongan kerja untuk yang sudah lulus S1, S2 atau S3 kayak gitu. Kesempatannya maka akan jauh lebih besar. Kemudian education helps the increase of economic security, create income opportunity, ya, bahwa dia itu bisa meningkatkan ketahanan ekonomi, kemudian dia kesempatan untuk mendapatkan income tinggi, and improve livelihood of the economical disadvantaged by providing sustainable environment management. Nah, coba silakan dibaca. Education further alleviate poverty through skill and acquire in the learning process.
yaitu ternyata education, gimana sih dia bisa mengurangi tingkat kemiskinan? Ya otomatis kalau orang yang berpendidikan maka skillnya akan meningkat. Dan inilah yang membuat orang yang berpendidikan itu memiliki kesempatan yang lebih besar daripada yang tidak berpendidikan. Dengan cara inilah pendidikan itu dia berperan untuk mengurangi tingkat laju kemiskinan. Jadi jawabannya adalah B, yaitu providing functional skill and knowledge. Dia itu ada skill, pengetahuannya ada, kemudian skillnya juga ada. Nah itu dia caranya. Begitu ya, untuk nomor 55 sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan stated detail. Nah, kalau semuanya stated detailnya nggak ada kata kuncinya gimana nih? Gitu barangkali. Stated detail dalam pertanyaannya nggak ada kata kuncinya sama sekali. Mungkin pertanyaan adalah, from the passage it stated that, atau it can be stated bla bla bla, atau model pertanyaan yang lainnya yang menanyakan tentang stated detail question. Nah, maka yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat juara sekalian adalah eliminasi. Dan eliminasi sebagaimana kakak sampaikan sebelumnya bisa jadi dari absolute word, kemudian negative word, atau quantifiers begitu. Nah, kemudian setelah dilakukan hal itu, pastikan bahwa jawaban yang sahabat juara sekalian pilih adalah ada 1 atau 2 kalimat rujukan di dalam passage-nya. Oke, begitu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 56. Nomor 56, what most likely motivates the writer in writing the passage? Pertanyaan ini adalah pertanyaan author motivation, yaitu alasan apa sih yang mendasari penulis itu dia menulis tulisannya, menulis teks ini begitu. Nah, maka yang harus dilakukan adalah temukan main idenya, kawan-kawan. Temukan main idenya. Kemudian analisis, ini alasan penulis ini untuk menulis teks ini apa ya gitu. Baik, tadi di bagian di bagian awal ada pertanyaan topiknya adalah tentang apa, sahabat juara sekalian, yaitu tentang the merits of education for human being, manfaat pendidikan, manfaat. Kalau seorang penulis menulis tentang manfaat, berarti ada masalah apa di sana? Itu adalah the big question-nya. Nah, maka kemudian dia also explain the role of education, peranan pendidikan itu untuk meyakinkan sih. Untuk meyakinkan siapa? Pembaca dong. Of the merit of education for human being, yaitu dia berusaha untuk meyakinkan pembaca mengenai manfaat-manfaat besar dari pendidikan. Dia tunjukkan bukti bahwa orang berpendidikan itu memiliki kesempatan yang lebih besar, dia untuk mendapatkan income, pekerjaan, skills, dan lain-lainnya. Kemudian dia bisa mengurangi tingkat kemiskinan, dia bisa memiliki kesempatan untuk memiliki usia yang lebih panjang gitu. Nah, jadi ini adalah proses si penulis, dia meyakinkan penting banget loh pendidikan itu gitu. Sehingga jawabannya adalah yang adanya the lack of investment in education in many developing countries. Karena adanya masalah ini nih yang menyebabkan tulisan ini muncul, yaitu the lack of investment in education in many developing countries. Oke, baik, itu nomor 56. Sudah cukup paham ya? Oke, baik sahabat juara, kita lanjutkan pembahasannya ke nomor yang ke-57. Oke, tadi 56, sekarang 57. Langsung ke pertanyaannya, karena teksnya cukup panjang begitu. Pertanyaannya adalah, how are ideas in paragraphs 1 and 2 related? Oke, ada yang sudah membayangkan barangkali ini model pertanyaan apa ya begitu. Ini adalah pertanyaan text organization, salah satu tipe dari pertanyaan text organization, diantaranya yang lainnya adalah mungkin ada author first statement dengan menggunakan kata the author, start by, bla bla bla. Kemudian yang kedua adalah they also organize the ideas, bla bla bla, yaitu paragraph organization, kemudian atau paragraph relation seperti ini nih. Yaitu kalau sudah disebutkan hubungan antara paragraf 1 dan paragraf 2, ya berarti kita fokuskan ke isi paragraf 1 apa, isi paragraf 2 apa, dan itu jawabannya. Begitu ya.
Oke, baik, yaitu paragraph relation ini namanya. Kemudian cek di paragraf 1 atau paragraf 2, kemudian simpulkan apa hubungan mereka. Apa hubungan mereka? Yaitu hubungan paragraf 1 dan paragraf 2. Kita lihat di paragraf satunya. Oke. Compare with other modes of transport, dibandingkan dengan transportasi yang lainnya begitu. Train technology might seem to be progressing as slowly as urban commuter service. Bahwa ternyata train, kereta api itu nampaknya perkembangan teknologi yang ada di kereta api itu selambat sebagaimana lambatnya commuter service, layanan komuter begitu. Nah, kemudian automotive technology by contrast changes constantly, progress is apparent in aircraft too with advance. Kemudian train meanwhile appear to have changes a lot less. Lagi-lagi di statement terakhirnya disebutkan bahwa kereta api kelihatannya perubahan teknologinya itu cukup lambat ya gitu. Jadi paragraf 1 ngebahas tentang lambatnya perkembangan teknologi kereta api. Kemudian di paragraf 2 apanya nih? Baru kita simpulkan nanti. This comparison is not effectively fair. Mungkin kalau kita harus banding-bandingkan dengan kereta api dengan dengan pesawat, kereta api dengan mobil, kereta api dengan yang lainnya, ini nggak fair nih kayak gitu. Kemudian for one thing, people buy their own cars, so they pay more attention to automotive innovation. For one thing, salah satu contohnya barangkali ya seseorang dapat membeli mobil, tapi apakah seseorang itu membeli kereta api, belum tentu begitu. Nobody buys their own train. Nggak ada orang yang membeli kereta api pribadinya gitu. Kemudian, in addition, train have longer lives, so technology takes longer to become widespread. Yaitu ternyata ya secara logikanya bahwa kereta api itu memiliki masa yang lebih panjang dibanding dengan yang lainnya. Jadi paragraf kedua fokus kepada alasan-alasannya, ya nggak ada sih orang yang beli kereta pribadi, nggak ada juga gitu, sehingga dia bisa lebih fokus ke mobilnya dia, mungkin kayak gitu. Nah kayak gitu alasannya aja. Jadi paragraf 2 membahas tentang beberapa alasan-alasan kenapa tren teknologi itu terlihat lebih lambat. Kemudian paragraf satunya tadi dia mendeskripsikan tentang kelambatan perkembangan teknologi kereta api. Saya ulang sekali lagi, paragraf 1, lambatnya perkembangan teknologi kereta api, ini alasannya. Paragraf 2 alasannya, ini adalah kenyataannya begitu. Sehingga jawabannya yang mana nih? Tentu jawabannya adalah yang A. Yaitu kenapa jawabannya A? Karena paragraf 2 benar membahas tentang alasan-alasan kenapa sih ini lambat. Ya karena ini bisa lama, bisa bertahan lama begitu, dan nggak ada seseorang pun yang punya kereta api pribadi dan lainnya gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kemudian yang B salahnya adalah some example of problem. Ya, ini bukan masalah teman-teman. Jadi sahabat juara sekalian, bahwa paragraf 2 ini bukan membahas tentang masalah. Sehingga some example of the problem salah. Kemudian in cars and flight technology. Kemudian opsi jawaban C, salahnya provide more detailed comparison. Ya seakan ngebanding-bandingin aja antara ini perbedaan antara train, car, flight technology. Bukan ngebanding-bandingin, tapi ini adalah tentang fakta tentang lambatnya pertumbuhan teknologi kereta api. Ini adalah alasannya. Kenapa gitu. Kemudian opsi jawaban di elaborate further the comparison. Comparison lagi, perbandingan. Kemudian exemplifies the claim made by the author, bukan klaim tentang author tentang car, flight, sama train. Jadi exemplifies the claim ini opsi jawaban yang tidak ada rujuk supporting sentence-nya di dalam paragraf 1 maupun di paragraf kedua. Jadi seperti itu ya untuk mengerjakan pertanyaan paragraph relation. Secara simpelnya yaitu ketika ditanyakan misal how are the ideas in paragraph 2 and 5 misal, berarti yang harus kalian fokuskan adalah fokus topik paragraf 2, fokus topik paragraf ke-5. Ini paragraf ke-1 dan 2 berarti fokus topik paragraf 1, fokus topik paragraf 2, lalu bandingkan. Paragraf 1 apanya paragraf 2, paragraf 2 apanya paragraf 3. Konteks ini jelas, paragraf 2 sebagai menjelaskan alasan dari paragraf 1. Bisa dipahami ya? Jadi begitu. Baik, kita lanjut ke nomor yang ke-58. Tadi jawabannya yang A. 58 apa ya?
Okay, the author idea about some improvement in train technology in the passage is in line with which of the following. Nah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan analogy, yaitu menanyakan analogi. Mana sih yang sepadan dengan statement some improvement in train technology in the passage, beberapa peningkatan. Karena di dalam teksnya juga dijelaskan bahwa train technology pun dia mengalami peningkatan, cuma dia agak lambat gitu aja. Dalam konteks ini yang sesuai adalah bagian yang mana yang menjelaskan tentang lambatnya perkembangan sesuatu, begitu. Ada tapi lambat, begitu. Nah, sekarang temukan kalimat pendukungnya, yaitu ada di paragraf 1 sama paragraf 3. Paragraf 1-nya tadi ini. Compared with other modes transport, train technology may seem to be progressing as slowly as suburban commuter. Dia dibandingkan dengan commuter service. Kemudian paragraf 3-nya. Karena ini yang merupakan rujukan kalimatnya ya. Yet there is no shortage of new idea. Sebenarnya nggak kurang ide sih. Idenya banyak sebenarnya begitu. Cuma perkembangannya lambat. And they are steadily making their way out onto the rail. Baik, sekarang kita cek dari dari opsi jawaban yang ada. Berdasarkan deskripsinya jelas ya, tadi kesimpulannya adalah ada peningkatan di train technology. Cuma dikatakan bahwa di sana slowly, yaitu dengan pelan gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang D dong, yaitu new invention have been made. Ya, penemuan-penemuan itu udah ada to improve the performance of passenger ship. Sama-sama ada improvementnya, cuma lambat. Begitu aja sih. Baik, sekarang nomor 59. By saying that, yeah, there is no shortage of new idea. Dengan ungkapan tersebut, ya, berarti the author hold the assumption that reader bla 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 bla. Dia, si penulis itu memiliki asumsi bahwa pembaca itu seperti apa gitu, asumsinya dari si penulis. Dengan mengatakan, ya, meskipun begitu, tidak sedikit kok ide-ide yang baru dan segar itu sebenarnya begitu. Sehingga asumsi yang disepakati penulis tentang pembaca ya, ini pertanyaannya. Ya, maka temukan kata kuncinya, lalu pahami supporting sentence-nya, lalu bikin kesimpulan. Nah, begitu. Sekarang kita lihat opsi jawaban A, may falsely think that train improves slowly because there are no ideas ya. Si penulis itu sepakat bahwa penulis itu mungkin akan salah berpendapat atau mungkin akan berpendapat kurang tepat itu mengenai teknologi train yang lambat tadi itu disebabkan karena tidak adanya ideas. Karena ketidakadaannya ideas. Atau opsi jawaban B. Ini paragraf ini rujukannya adalah paragraf 3. Yet there is no shortage of new ideas. Ya, tidak, sebenarnya sih faktanya sih tidak sedikit ide-ide yang muncul begitu. Sekarang opsi jawaban B. Many ideas have been converted into innovation. Ya, ini dia, banyak ide yang sudah dijadikan dijadikan sebagai inovasi-inovasi baru dalam waktu yang cepat. Nggak ada dalam teks. Yang ada adalah banyak idenya sebenarnya banyak, cuma kenyataannya adalah slowly. No supporting ideas, no supporting sentence, no supporting sentence, no supporting sentence. Misal opsi jawaban C. No idea are not only thing needed for technology improvement. Nggak ada di dalam teks. No idea have been so abundant. Banyak banget, ngebludak gitu. Ide-idenya saking banyaknya. That it is difficult to accommodate some. Susah banget untuk mengakomodasi. Saking banyaknya jadi susah gitu maksudnya. No supporting sentence. Terakhir. Train improvement has been very slow due to the absence of continuous progress in technology. No supporting sentence. Jadi jawaban yang paling tepat adalah may falsely, bahwa si asumsi yang disepakati penulis itu bahwa si pembaca mungkin akan berpikir kurang tepat begitu mengenai lambatnya perkembangan teknologi kereta api yang disebabkan oleh nggak adanya idea begitu. Dan ini adalah rujukannya atau supporting sentence-nya yang ada di paragraf ketiga. Baik, sudah cukup paham ya sahabat juara sekalian. Baik, kita lanjutkan ke nomor yang ke-60. Jadi jawabannya yang A.
Nomor 60. In which paragraph does the author explain the reason of seemingly slow improvement in train technology? Di paragraf keberapakah penulis itu dia menjelaskan alasan tentang slowly-nya, lambatnya perkembangan teknologi kereta api. Ada di paragraf keberapa begitu maksudnya. Ini masuk ke dalam pertanyaan where in the passage. Jadi ketika kata kuncinya sudah ketemu seperti ini, yaitu ini kata kuncinya adalah tentang alasan kenapa teknologi kereta api itu berkembang lambat, ada di mana begitu. Apakah di paragraf 1? Mungkin gitu. Baca wacananya, kemudian temukan paragraf yang membahas tentang alasan seemingly slow improvement in the train technology begitu. Nah, ada di kalimat ini nih. Nobody buys their own train. Tidak ada seorang pun yang membeli kereta pribadinya. Kemudian dia kereta api itu bisa tahan lebih lama gitu. Maksudnya misal dari tahun sekian sampai tahun puluhan tahun ke depan misal kayak gitu. Itu lebih lama. Dan ini ternyata ada di paragraf kedua. Nah, yang menjelaskan tentang alasan kenapa ini bisa lambat begitu. Kalau statement pertamanya yaitu dikatakan ketika ini mah nggak fair nih ketika kita harus mengebandingkan misalnya antara mobil sama sama kereta api begitu. Sehingga jawabannya jelas, jawabannya adalah yang B. Okay, I think that's all for today. And tidak bosan-bosannya kakak ingatkan untuk sering-sering latihan di NF Juara, kemudian tetap semangat meskipun dalam kondisi belajar di rumah, kemudian sedang puasa juga gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk manfaatkan fitur terbaru dari NF Juara, yaitu fitur konsul. Silahkan tanyakan pertanyaan sahabat juara sekalian di sana, kemudian yang akan dijawab oleh pengajar-pengajar terbaik yang ada di Nurul Fikri dari seluruh Indonesia. I think that's all for today. Thank you very much for watching our video. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.